Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita kedatangan dua narasumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Ada Kepala Dinas nih, alhamdulillah sudah hadir di sini, Pak Asnan Ape. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Salam olahraga. Salam. Wah, sportif Pak, itu harus semangat ya kan. Ini kan Dispora ini kita kan, pemuda dan olahraga. Satu lagi ada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga. Iya betul. Pak Koko Sugiarto. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam olahraga Pak. Bogor Kahiji. Ngeri. Beda-beda ini ya. Harus Pak. Harus ya. Harus beda. Harus beda ya. Jadi saya panggil Pak Koko ya. Iya. Walaupun nama belakangnya Pak ada Pak Sugiartonya gitu. Bisa dipanggil Mang Koko. Mang Koko ya. Soalnya kalau agak kesipit ini beda ceritanya. Agak sipit ya. Oke, thank you Pak Kadis. Ya, Pak Kabis sudah ada di Bogor Update hari ini menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya, kegiatan banyak ya pasti Pak Kadis ya. Ya, begitulah. Begitulah ya. Kegiatan kan tidak akan habisnya. Hari ini selesai, besok sudah ada lagi. Apalagi bicara pemuda ya, dan olahraga. Itu pasti banyak banget. Kan beberapa berita di Bogor Update juga ini berita olahraganya lagi naik banget ini ya. Beberapa prestasi juga sudah diraih ini, luar biasa ini. Sejauh ini bagaimana perkembangan pemuda olahraga Kabupaten Bogor saat ini Pak Kadis? Alhamdulillah untuk perkembangan keolahragaan di Kabupaten Bogor bukan hanya yang dilaksanakan oleh Dispora saja, oleh pemerintah, tapi semua stakeholder keolahragaan berjalan dengan baik. Dia berjalan dengan tentunya dengan koordinasi kita juga, gitu ya, baik di bidang pembibitannya maupun pembinaannya maupun prestasinya, gitu kan. Dan kejuaraan-kejuaraan pun dilaksanakan oleh stakeholder olahraga. Seperti kemarin dilaksanakan oleh cabur bola voli. Dia mengadakan kejurda bola voli se Kabupaten Bogor antar pelajar. Nah, kedepannya juga mungkin setiap cabur ada kami seperti itu. Dan di Kabupaten Bogor ini untuk keolahragaan terus hidup, gitu ya. Artinya bukan hanya oleh pemerintah, tapi semua stakeholder kita jalan bersama-sama. Gitu. Bagaimana perkembangan dan kemajuan olahraga di Kabupaten Bogor terus maju. Gitu kan. Bahkan kita yang untuk di Dispora saja ada sekolah atlet, gitu ya, yang sekarang ditempatkan di Karadenan. Nah, itu berawal dari situ kita juga terus melakukan pembinaan terhadap atlet, bagaimana nanti mereka sudah keluar dari situ menjadi atlet yang profesional. Gitu. Artinya pemerintah Kabupaten Bogor sangat fokus terhadap olahraga dan juga pemuda. Betul. Nah, kaitan dengan kepemudaan, kita juga terus konsen yang sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan, bahwa yang dikatakan pemuda itu kan yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, mungkin kalau saya enggak termasuk. Tapi jiwa muda ya? Jiwa muda. Menurut data dari BPS itu kurang lebih 5,6 juta. Kalau kita kelompokkan umur tadi, kurang lebih pemuda di Kabupaten Bogor itu 1,3 bahkan 1,5 juta. Nah, yang baru kita sentuh dan baru kita berikan sedikit ilmu ataupun informasi paling 0,1%. Belum berapa, 1% itu belum nyampe. Apa yang membuat tidak sampai merata? Ya inilah, karena tadi kalau kita hanya dengan pemerintah, ini yang dilakukan pemerintah, karena keterbatasan anggaran juga, gitu kan. Tapi kita tidak terpaku di situ, tetap terus gandeng dengan berbagai macam stakeholder kaitan dengan OKV, KNPI dan yang lain-lain, bagaimana pemuda kita terus berdaya dan mandiri, gitu kan. Dan hari ini pun kita sedang terus melakukan pelatihan terhadap pemuda bagaimana ke depan, terutama kita sekarang sedang melakukan pelatihan tentang psikologi. Ya, psikologi kepemudaan. Supaya nanti mereka tahu, minimal tahu bakat mereka mau kemana. Jadi mentalnya dicek dulu gitu ya. Itu. Minimal mereka bisa mengendalikan diri sendiri, bisa mengetahui diri sendiri sebelum yang lain-lain. Gitu. Nah, yang baru kita berikan latihan ini kan baru berapa persen saja. Gitu. Nah, tapi kita harapkan mereka yang sudah diberikan ini bisa menularkan lagi kepada teman-teman. Gitu. Artinya kepemudaan maupun olahraga sudah disentuh semua. Ya.
Dan kita sentuh semua. Diminta untuk stakeholder membantu hal itu ya. Ya. Betul. Oke, kalau bicara olahraga gimana Pak Koko? Ya, terkait dengan misalkan sarana dan prasarana yang hari ini ada, sejauh apa sih Kabupaten Bogor ini? Gitu loh. Kita punya tagline bahwa tiap kecamatan itu memiliki sarana olahraga ya Pak. Baik GOM, gelanggang olahraga masyarakat ataupun stadion mini. Nah, selama ini kita telah memiliki stadion mini, ada 8 stadion mini dan ada 13 gelanggang olahraga masyarakat. Itu diperuntukkan semua untuk kegiatan olahraga di masyarakat. Mungkin juga karena ada perda yang baru Pak, bahwa sarana tersebut bukan hanya untuk sarana olahraga, tapi juga untuk kegiatan non olahraga. Bisa dimanfaatkan sarana tersebut untuk pemakaiannya sampai saat ini bagaimana? Untuk kalau kegunaan yang realnya untuk misalkan sarana olahraga, apakah masyarakat atau pemuda di sana mau memakai hal tersebut? Alhamdulillah kita beberapa kali survei ke sana, mereka antusias sekali terhadap sarana olahraga dan mereka berterima kasih Pak ke Dispora khususnya ya, karena telah membangunkan suatu sarana olahraga yang standar nasional juga Pak. Seperti stadion kita membangun stadion mini yang ada di Tenjo, kita mungkin sangat kalau pandangan kita itu sangat bagus karena di situ menggunakan rumputnya udah rumput sintetis Pak. Jadi udah standar rumput sintetis yang kita datangkan juga telah memenuhi standar FIFA gitu ya. Pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya sudah kita serahkan kepada UPT, ada kan namanya UPT Sarana Prasarana. Mereka untuk pemeliharaan, untuk SDM-nya kita serahkan ke mereka. Kalau bidang PPO ngebangun kemudian menyerahkan ke UPT Sarana Prasarana begitu. Berarti sudah menyentuh sampai ke kecamatan. Kecamatan. Target kita 40 kecamatan. Tapi kemarin baru ada beberapa yang belum kita lakukan. Mereka respon masyarakat sangat bagus Pak. Emang mereka itu mengusulkan juga bukan atas kemauan kita ya Pak. Dari masyarakat yang mengusulkan langsung mengajukan proposal Pak. Ingin dibuatkan tolong dibuatkan. Tolong dibuatkan sarananya. Kemudian kita kaji, kemudian kita survei, kemudian kita DED, buatkan DED-nya baru kita bangunkan fisiknya gitu Pak. Itu di tiap kecamatan. Di tiap kecamatan. Berarti sudah tersentuh ya Pak Adis. Kalau kita bicara tingkat kabupatennya, apakah ada venue-venue baru ke depan nanti? Nah ini kita memang apalagi Pakansari itu kan sudah kita ini kan menjadi sport centernya. Nah, sekarang di situ yang sudah ada DED-nya kan seperti akuatik sudah ada DED-nya. Kemudian gimnasium juga sudah ada DED-nya. Kemudian olahraga tradisional juga DED-nya di situ juga sudah ada. Tinggal nanti pelaksanaan pembangunannya tergantung kemampuan keuangan daerah nih. Tapi tahun ini kita sedang melaksanakan pembangunan lapangan tenis lapang. Baik indoor maupun outdoornya. Di Pakansari? Di Pakansari. Yang akan segera dilakukan adalah tenis ini berarti ya? Saya sih target di tahun ini selesai. Tenis lapang gitu. Dua ini outdoor dengan indoornya. Kualitasnya seperti apa nanti itu? Itu juga bisa dipakai pertandingan nasional maupun internasional. Keren. Gitu. Kita harapkan seperti itu. Karena memang Stadion Pakansari kan luasnya kurang lebih area Pakansari itu 60 hektar kurang lebih ya, gitu kan. Dan baru terbangun hanya Stadion Pakansari dengan Laga Tangkas dan Laga Satria. Nah, di situ juga ada kita di dalam setting kita revisi untuk bagaimana nanti kebutuhan olahraga pun membutuhkan sarana kulinernya dan yang lainnya. Dan kita kasih space untuk fasilitas lain berarti ya, selain olahraga itu olahraga seperti ada masjid gitu kan. Kemudian mungkin bisa saja karena kita siapkan di situ ada untuk area komersilnya, mungkin bisa saja yang mendukung olahraga bisa saja hotel. Gitu kan, bisa saja rumah sakit. Nah, ini info-info baik nih bagi masyarakat gitu, karena kan bisa saja nanti kuliner restorannya di situ. Nah, itu karena masyarakat ingin tahu sebenarnya Pakansari atau daerah Pakansari di sekeliling Stadion Pakansari mau dijadikan apa itu sebenarnya kan gitu loh Pak Aris. Ya, karena selain tadi kata saya sport center dan venue-venue, juga kita siapkan space untuk tadi area komersilnya. Ya, menurut informasi sih untuk masjid juga mau dibangun juga di situ. Lengkap. Kemarin sudah komunikasi dengan Bapeda pun sudah gambarnya sudah ada.
Oke, lengkap sekali nanti kita Ya, ini ya. mudah-mudahan sih Pakansari menjadi Magnetnya. dan saat ini juga kan masyarakat sudah banyak di situ karena kita sudah buka setiap hari libur, silakan masyarakat yang berolahraga masuk ke dalam. Gitu, jangan sampai nanti masyarakat berolahraga di pinggir jalan. Oke. Sudah Dan diperbolehkan banyak. untuk umum ya, masyarakat. Sudah banyak. Ada yang menggunakan sepatu roda, kemudian panjat tebing di situ kan kita juga punya panjat tebing juga di sana. Oke. Jadi sport nanti senternya akan di Pakansari, venue-nya akan dibuat dengan kualitas nasional maupun internasional. Ya. Sehingga gitu. bisa dilakukan nanti laga-laga yang kelasnya internasional di sana. Ya, bisa dipakai di situ. Oke. Gitu. Cuma kita sedang bagaimana nih untuk cari pendanaannya kan gitu. Karena kan kalau diinikan dengan APBD saja udah luar biasa. Oke. Gitu kan bagaimana nanti kolaborasi dengan provinsi, kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam ini PUPR maupun Kemenpora kan gitu ya, supaya nanti kita yang kita harapkan tadi khususnya di Pakansari ini terlaksana dengan baik. Oke, Pak Kabid, sarananya sudah hampir dipenuhi nih ya. Iya. Tadi kecamatannya sudah ada hampir di 40 kecamatan walaupun belum semua, tapi proses kan tadi dibilang. Terus sport centernya juga di Pakansari sudah ada venue-venue baru. Jadi ada akuatik, ada tenis, lapang ya dan lain hal. Ini keren banget nih. Tinggal pembinaan atletnya sejauh ini bagaimana sebenarnya kalau untuk di Tim Bogor? Untuk pembinaan Pak, selama ini kan kita ada hibah ya Pak, hibah ke KONI, hibah ke NPCI, hibah ke Bapopsi ya untuk pelajar, kemudian NPCI untuk yang Paralimpik, kemudian yang KONI yang prestasi itu. Yang selama ini kan selain hibah yang kita berikan, kita juga setiap minggu itu Pak, saya selaku Kabid ya tidak pernah berhenti untuk terus menghadiri acara pembukaan. Ada pembukaan bola voli, kemarin Perbasi Cup mengadakan seperti itu. Jadi ada sinergitas ya antara kami selaku pemerintah dan stakeholder KONI atau NPC untuk bisa berkolaborasi dengan kami. Jadi selama ini mereka, karena olahraga ini bukan hanya kesehatan jasmani Pak, tapi juga harus kita ke depan itu menjadi industri Pak, industri olahraga ya Pak. Sehingga ke depannya bahwa olahraga itu bukan hanya numpang di olahraga saja, tapi memberikan prestasi gitu ke masyarakat Bogor khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kaitan dengan pembibitan Pak, kebetulan kami kan sedang tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis itu sedang mengikuti pendidikan ya, diklat kepemimpinan administrator Pak. Jadi kami kolaborasi Pak Sekdis, Pak Kadis selaku mentor kami dan kami sebagai proyek leadernya, kita akan menerbitkan suatu panduan Pak, panduan untuk proses pembibitan usia dini untuk dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Nah, buku panduan itu menjadi pedoman kepada para pelatih ataupun siapapun klub yang ada di tiap kecamatan. Nanti diarahkan kemana ini si anak ini memiliki bakat apa? Misalkan untuk cabang olahraga renang, cabang olahraga lari, segala macam itu kita buatkan panduannya. Gitu seperti itu untuk dalam rangka pembibitan. Konsepnya dibuat agar dia arahnya jelas gitu ya. Iya, arahnya jelas. Untuk pembibitan baru. Olahraga, payung hukumnya ada. Nah, satu lagi juga kita tahun sekarang itu sedang menyusun naskah akademis keolahragaan. Naskah akademis ya? Iya betul, naskah keolahragaan yang akan kedepannya menjadi perda keolahragaan. Perda keolahragaan. Siap Pak Kadis. Ya. Penting gitu ya. Betul. Kayaknya menarik gitu ya. Ya. Harus menarik Pak. Karena memang selama ini kita untuk kaitan dengan regulasinya kita belum masih mengacu pada undang-undang saja. Untuk teknis di daerahnya kita belum memiliki perda yang spesifik untuk olahraga. Fokusnya kemana nanti itu? Perda keolahragaan ini kita fokus dari mulai pembibitan sampai ke bagaimana dia bisa berprestasi dan bisa profesional. Sampai kita memberikan penghargaan. Ini serius berarti Tim Bogor ini. Ngurusin kepemudaan dan olahraga ini sangat-sangat kita serius. Bukan main-main gitu. Bagaimana nanti keolahragaan di Kabupaten Bogor ini banyak karena gini, Kabupaten Bogor ini kan jumlah masyarakatnya luar biasa. Masa dari 5, juta sekian tidak bisa menjuarai keolahragaan di Kabupaten Bogor? Bibitnya banyak. Banyak gitu. Nah, dari mulai regulasi ini nanti kita
untuk bagaimana tadi melakukan pembinaan, melakukan kegiatannya gitu, memberikan penghargaannya terhadap atlet yang berprestasi, supaya nanti atlet berprestasi itu begitu mereka sudah dibina oleh kita, kemudian di ajang-ajang nasional maupun internasional dan berprestasi, ditinggalkan begitu saja. Terkadang kan atlet loh, saya tidak dihargai juga. Banyak ceritanya begitu. Betul. Biasanya. Nah ini kita juga sedang mengarah ke sana. Artinya dengan adanya Perda tadi terkunci dengan sistem itu kan gitu. Ini bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengelolaan atlet-atlet maupun olahraga ya. Keren. Dan arahan Pak PJ Bupati pun kita sedang ditunggu untuk blueprintnya. Nah ini mulai dari NA dulu saya. Tapi sudah mulai ya dibuat les. Sudah. Naskah itu sudah mulai dibuat semua ya. Nanti mungkin ada masukan dari masyarakat kita tampung. Karena nanti kita di naskah ini seperti apa. Tapi respon dari PJ Bupati maupun misalkan legislatif bagaimana Pak? Oh luar biasa. Alhamdulillah saya baik Pak PJ Bupati maupun legislatif dukungan ke Dispora, baik dukungan anggaran maupun yang lain luar biasa. Walaupun mungkin Kabupaten Bogor tidak hanya Dispora yang diurus kan gitu ya, banyak yang diurusnya terkait dengan pendidikan, kesehatannya. Tapi untuk kaitan dengan keolahragaan luar biasa. Harus ada yang mengelola. Itu juga bukan hanya pemerintah tugasnya gitu loh. Karena yang agak sulit akhirnya pengelolaannya. Pengelolaan tadi sarana prasarana misalkan, pengelolaan atlet-atlet misalkan gitu. Terkait BLUD, bagaimana? Apakah ada rencana pemerintah Kabupaten Bogor melakukan hal itu untuk pengelolaan lebih baik lagi ke depan? Ya, memang saya dulu waktu pas masuk ke Dispora itu kan terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, karena memang banyak di Pakansari, kemudian di wilayah-wilayah kan gitu ya. Nah, terkadang kan kita untuk pemeliharaan saja anggarannya kan harus dibagi-bagi dengan yang lain. Nah, saya sih berharap gini tadinya, gitu kan, kalau nanti pengelolaannya berbentuk bukan UPT lagi atau berbentuk flood, gitu ya, kan ada keleluasaan untuk mengelolakan anggaran. Bukan berarti yang negatif ya, gitu. Enggak, ini kan keleluasaan tadi artinya mereka bisa langsung, misalkan kebutuhan hari ini Pakansari, contoh nih, untuk kegiatan pemeliharaan rumput. Nah, kebutuhannya adalah beli pupuk, beli apa lagi tuh untuk pemotongan gitu kan. Kalau memangnya kita bisa mengelola itu sendiri, bisa kan langsung lelangnya sendiri. Lebih cepat ya, lebih efisien juga gitu loh. Efektif. Jadi artinya mungkin tidak harus menunggu dari APBD dulu atau apa, dan kita bisa mengelola tadi kan gitu ya. Nah ini kita tahun kemarin sudah melakukan kajian, tapi saya belum secara menyeluruh karena memang rencana kita yang di kecamatan itu mau diserahkan ke kecamatan pengelolaannya. Gitu supaya nanti lebih dekat dengan kecamatan. Gitu. Sampai hari ini masih di kabupaten berarti? Tapi sampai hari ini masih kita. Masih dinas ya? Kita sedang memproses kaitan dengan administrasinya supaya nanti kecamatan, oh ini loh panduannya. Karena memang sarana olahraga di sana kan di kita lah, terutama seluruh Kabupaten Bogor itu sesuai dengan peraturan bupatinya dan Perda-PRD-nya juga, bahwa bukan hanya untuk olahraga saja digunakannya, non olahraga pun bisa, seperti GOM kan bisa digunakan untuk pertemuan dan segala macam. Tapi tetap ada sewanya. Nanti juga Pak Camat mungkin dalam hal ini harus mengacu kepada Perda itu. Artinya Perda disiapkan dulu ya? Karena kita ada pendapatannya. Gitu. Ya, sehingga tidak salah langkah nanti Perdanya dibuat dulu. Sudah. Kalau PDRD sudah. Sudah. Tinggal dijalankan aja di kecamatan nanti. Ya, supaya nanti begitu kita sudah waktunya ke kecamatan, Pak Camat sudah siap. Gitu. Tapi kecamatan bagaimana sejauh ini? Kalau sejauh ini sih saya respon para camat luar biasa. Malah senang ya. Malah senang mereka kan gitu. Kan bisa pengelola sendiri kan kebutuhan kegiatan. Tidak repot-repot gitu kan ngurusnya gitu kan. Kan yang tahu masyarakat apa maunya di sana, kegiatan apa yang dilakukan itu pasti wilayah kan, kecamatan gitu loh. Itu
itu kita emang harus berbagi ya dalam pengembangan wilayah itu. Kan Camat juga sekarang sebagai perangkat daerah, ya, kepala SKPD. Betul. Nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng. Apalagi pengelolaan tadi olahraga maupun kepemudaan. Betul. Itu bukan tugas dan tanggung jawab hanya sebatas Dispora. Betul, gitu. Pemberdayaan pemuda itu sudah tanggung jawab kita semua. Gitu. Oke. Pak Koko, kalau bicara di wilayah gitu kan, wilayah-wilayah kita misalnya gitu, sejauh ini prestasi-prestasi dari wilayah akhirnya ditarik ke kabupaten gitu ya. Banyak gak sih atlet yang muncul dari wilayah-wilayah? Karena kan kalau dengar-dengar nih ya, dengar-dengar dan banyak daerah lain misalkan bahwa atlet itu dari daerah lain juga. Nah kalau Kabupaten Bogor ini tadi Pak Kadis bilang ada 1,6 kurang lebih juta ya, yang memang berpeluang menjadi atlet gitu loh. Sejauh ini bagaimana? Dalam jenjang olahraga Pak, berjenjang kan itu ada kemarin itu kita setelah melakukan Popwilda ya Pak, pekan olahraga wilayah daerah, nanti masuk ke Popda kan. Nah, selama ini yang kemarin dari bibit-bibit kita itu emang kita ngambil yang ada sekolah-sekolah yang ada di kita, tidak ada yang dari luar. Jadi alhamdulillah ada beberapa cabur yang kita bisa langsung ke Popda ya Pak. Nah dengan artinya kemarin bahwa pembibitan yang dilakukan di klub-klub yang ada di Kabupaten Bogor, saya yakin sudah optimal ya, sudah bagus, sehingga kita pada saat Popwilda, pekan olahraga wilayah daerah yang ada di Depok, meskipun kita belum targetnya belum, tapi optimis kita tetap ada Pak. Nah kemarin yang atlet-atlet kita emang semua pelajar yang ada di Kabupaten Bogor Pak, yang mereka bersekolah, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor gitu. Jadi, nah dengan tadi ini kita menyusun naskah akademis, kemudian saya menyusun panduan olahraga untuk kemampuan bakat, sinkron akhirnya gitu Pak. Jadi kita mulai dari awal juga, mungkin kemarin masih dari tahap ini ya Pak. Iya. Naskahnya udah ada, sarannya udah ada. Seharusnya ini udah mudah sekali mencari bahan-bahan atlet baru dong. Betul gitu. Pak, iya. Kemarin juga ya alhamdulillah dengan kemarin Popwilda itu semua bibit-bibit yang kita tampilkan di Popwilda itu asli semua daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, bukan hanya KONI tadi, ada NPCI misalnya. NPCI. Yang kemarin terakhir baru dilantik Soina gitu ya. Soina betul. Nah, itu gimana sejauh ini kalau dari pemerintah sendiri dalam supporting terhadap atlet-atlet? Kita kan ada dana hibah itu ya, tadi saya jelaskan Pak, hibah ke KONI, ke hibah ke NPCI, hibah ke Soina belum mungkin ya. Tapi ke depan kita akan seperti itu juga. Ya. Artinya konsen kita terhadap olahraga, khususnya pemerintah mensupport terhadap kegiatan olahraga sangat tinggi gitu Pak. Ya orang mungkin bilang bahwa masih namanya manusia tidak cukup ya Pak dengan tapi nggak ada cukupnya, nggak ada cukupnya gitu ya Pak. Tapi kita coba untuk terus gitu ya Pak ya. Kita untuk terus memberikan, kemudian juga kalau bukan hanya hibah secara uang, tapi kalaupun mereka mengajukan proposal, kemungkinan kita juga akan menghibah dalam bentuk barang juga, alat-alat olahraga ke depannya, fasilitas yang lain yang mereka mungkin di beberapa cabur itu belum memiliki sarana olahraga atau alat-alat olahraga yang belum maksimal gitu, maka kita akan support juga ke arah situ ke depannya gitu. Untuk mendukung prestasi olahraga. Karena saya selaku bidang peningkatan prestasi olahraga harus lebih baik dari tahun kemarin dan lebih baik dari tahun kemarin begitu. Slogan kita. Jadi kan akan menghadapi Porpop juga tahun 2026 ya Pak, yang ada dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, kemudian Kabupaten di Kota Bogor dan Kota Depok. Nah itu salah satunya kita punya tagline harus Bogor Kahiji Pak. Gitu. Harus ya. Harus itu. Begitu. Bogor ini tadi kan luas. Apalagi sekarang sarana dan prasarananya sudah dipenuhi. Sudah banyak lah. Ya. Ini harusnya memang harus Bogor Kahiji Pak. Bagaimana itu Pak Kadis? Bisa ya kita ya? Insya Allah saya bisa. Insya Allah kalau kita semua bergerak, insya Allah bisa, gitu ya, untuk menciptakan bagaimana Bogor Kahiji yang pernah diraih di tahun 2018. Insya Allah kita raih lagi di tahun 2026. Wah mantap. Gitu ya. Yang terpenting tadi kita semua bergandeng tangan bagaimana menuju 2026 ini Bogor tetap bisa menjuarai keolahragaan di tingkat provinsi maupun nasional. Dan bahkan atlet-atlet Kabupaten Bogor kalau
tingkat nasional nih, gitu kan, banyak kan dari Kabupaten Bogor penyumbangnya atletnya, seperti PON, gitu kan, kemudian SEA Games, gitu. Kabupaten Bogor paling banyak, gitu. Jadi pusat pun mengharapkan banyak atlet-atlet di Kabupaten Bogor yang menyumbangkan kegiatannya di tingkat nasional maupun di tingkat nasional. Akhirnya dari Kabupaten Bogor ya. Banyak sampai hari ini lah sampai hari ini. Bahkan hari ini kita sudah untuk kegiatan di cabang catur, gitu ya. Kita mengirimkan satu atlet yang namanya Arif. Dia ikut kejuaraan internasional, saya lupa lagi namanya kejuaraannya. Hari ini sedang bertanding di sana. Dari Kabupaten Bogor. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Wah, keren. Dan pelatihnya juga orang Kabupaten Bogor. Dan itu pegawai Dispora. Oh, pegawai Dispora ya. Ya, gitu ya. Ada orangnya, Pak? Hari ini ikut enggak ya? Mereka sedang mendampingi sana. Oh, lagi di sana ya. Kita nunggu oleh-olehnya. Dan itu yang namanya Pak Ender Sakti Lubis itu bahkan dipakai untuk jadi wasit internasional di bidang catur. Dan alhamdulillah beliau sedang jobnya banyak juga. Jobnya banyak juga ya. Kita kalau dengar dari Kabupaten Bogor, itu kebanggaannya luar biasa. Oh iya, gitu. Saya nih sampai hari ini masih dipercaya di cabur tinju Pertina. Atlet kita yang PON saja Pertina ini dari Kabupaten Bogor itu 4 orang untuk PON, untuk menyokong bagaimana Provinsi Jawa Barat menang di tinjunya tadi. Artinya dari kita. Kemudian kalau SEA Games artinya dari kita. Kemarin Muskita, gitu ya, Muskita udah luar biasa. Itu atlet dari kita, binaan dari kita. Itu binaan dari Kabupaten Bogor. Binaan dari Kabupaten Bogor. Untuk tinju aja itu ya. Tinju saja. Wow. Gitu. Dan memang potensi-potensi atlet di kita banyak. Karena tadi penduduknya juga banyak. Gitu. Dari sekian juta orang masa nggak ada gitu loh. Iya betul itu maksudnya. Iya, apalagi sarana udah ada gitu. Masa nggak kita memaksimalkan secara pembinaan kita berjenjang. Dari mulai kegiatan Popwilda, gitu kan. Kemudian apalagi tuh Porda, gitu kan. Kita tetap berjenjang. Nah, dari persiapan ini kan tetap ada pembinaan. Walaupun mungkin tidak diurus oleh pemerintah, diurus masing-masing cabur, diurus masing-masing stakeholder keolahragaan gitu, yang di bawah dinaungi oleh KONI tadi, baik KONI maupun di NPCI. Artinya menjadi wajib. Ya. Wajib kalau Kabupaten Bogor jadi Bogor Kahiji nanti kan gitu loh maksudnya. Itu tugasnya kita semua lah ya. Prestasi itu kan bukan hanya pembangunan secara fisik saja. Nah ini olahraga juga prestasi di bidang SDM juga kan? Iya. Gitu. Dan ini juga pemuda juga. Artinya kepemudaan maupun itu bisa dan masuk. Dan bukan hanya olahraga tadi yang diurus oleh pemerintah, oleh Dispora dalam pemerintah, termasuk pemudanya. Tidak mencapai karena kita sudah punya Perda kepemudaan. Ya. Nah sedang menyusun sekarang Perda keolahragaan. Gitu kan? Nah banyak pemuda-pemuda kita yang sukses juga di Kabupaten Bogor seperti saya lupa namanya Wiko. Wiko ini Kabupaten Bogor. Dia sampai sekarang produknya dia sendiri sudah diekspor. Dia hanya tadinya hobi, kita latih hobinya bagaimana supaya menghasilkan cuan tadi untuk dia, terutama untuk dia sendiri, gitu ya. Sekarang sudah memiliki karyawan banyak. Artinya itu juga keberhasilan pemerintah daerah dalam memberdayakan dan membina pemudanya. Ya. Gitu. Wiko sekarang dia sudah produk makanan ringan dari baby fish. Baby fish. Iya. Anak ikan. Iya, anak ikan kecil gitu, anak ikan. Dia sudah diekspor. Gitu. Bahkan kulit ikan pun dia bisa jadi makanan ringan. Dan itu pengelolaannya awalnya dari hobi. Dari hobi dia. Dan dibina oleh pemerintah waktu itu. Iya, dibina sama kita. Gitu kan. Dari hobi dia senang melihara ikan hias. Bagaimana kita berpikir ikan hias ini jadi cuan juga banyak. Bukan hanya kita lihat pandang bagusnya saja, tapi bisa dijadikan makanan.
Akhirnya merambah ke ikan-ikan lain. Oh iya. Ada ikan-ikan lain ya. Mulai dilihat bisa dimakan sekarang ya. Dan mereka kreatif gitu, kreatif. Dan sekarang Wiko-nya kita setiap ada pelatihan kewirausahaan pemuda, kita jadikan narasumber sebagai motivatornya. Bisa menularkan ilmunya dan lain hal ya. Dan bahkan dia sekarang sudah membuka kursusnya. Iya, untuk membuka bagaimana konsultasi kaitan dengan usaha para pemuda, dan dia sudah membuka itu. Salah satunya. Akhirnya kita dibantu sama dia juga kan. Bagaimana pemuda kita jadi berdaya dan mandiri. Gitu. Karena memang ke depan kita nggak tahu persaingan. Kalau kita nggak bina dari sekarang, pemuda kita mau jadi apa nanti? Arahnya apa kalau dari Dispora sendiri terkait kepemudaan? Saya sih arahnya bagaimana pemuda ini berdaya dan mandiri. Gitu. Bukan hanya bermimpi dia hanya ingin jadi pegawai PNS lah atau apa. Apa yang dia lakukan hari itu bisa menghasilkan. Gitu. Keren. Targetnya apa untuk olahraga, Pak? Tadi ya Pak, yang untuk olahraga kita akan terus meningkatkan prestasi ya. Jangan kendor, tetap semangat gitu Pak. Bahwa atlet-atlet kita bukan hanya untuk lokal, nasional ataupun internasional. Target kita seperti itu. Jadi kan di kami itu ada 3 seksi Pak. Ada untuk sarananya sudah ada, kemudian untuk promosi olahraganya sudah ada. Kemudian kita terhadap pelatih kepada atlet bukan hanya mereka terus olahraga, tapi diberi juga bekal tentang pengetahuannya. Makanya kita setiap tahun itu suka melakukan BIMTEK terhadap kepelatihan, terhadap wasit, terhadap atlet, agar mereka bukan hanya skillnya olahraga yang kita gali, tapi pikirannya juga kita gali terus supaya sinergis gitu. Artinya tentang olahraga tenang aja ya. Iya. Ada pemerintah di sini yang siap support gitu ya. Target kita bagaimana masyarakat Bogor di bidang olahraga menjadi kahiji. Wah, itu aja intinya lah ya. Intinya kahiji aja lah ya. Bogor kahiji, harga mati. Tapi kalau pengelolaan di Pakansari sendiri, Pak Kadis, kan juga ada lahan-lahan dan lain hal ya. Tadi kan ada masjid rencananya ya. Terus parkir sudah pasti agak rame dan lain hal itu. Sejauh ini bagaimana pengelolaan di sana nanti? Nah ini memang sekarang Pakansari ini sudah jadi magnet ya. Kegiatan masyarakat di situ. Baik yang berolahraga maupun yang ingin nongkrong saja di Pakansari, ingin kuliner juga di Pakansari kan gitu ya. JJS biasanya. JJS gitu ya. Nah ini kita sedang bagaimana nanti Pakansari ini, walaupun mungkin hari ini kita masih kaitan dengan penataan PKL seperti apa. Ya. Walaupun saya sudah sebetulnya di Satpam kita sudah kita siapkan space untuk untuk kulinernya atau apa ya. Nah ini yang belum menata ini mau siapa? Kan nggak mungkin Dispora menata kuliner, bukan tupoksi kita, gitu kan. Tapi ini harus ada kerjasama dengan dinas-dinas lain yang ada di Kota Bogor ini. Kita sedang komunikasikan itu, dan alhamdulillah dinas-dinas lain yang seperti UKM, Satpol PP, kemudian Disdagin, Disperinda gitu kan. Ini sedang bagaimana nanti di Pakansari ini polanya mau seperti apa. Artinya bukan hanya tanggung jawab Dispora, Pakansari itu Dispora, gitu. Disub termasuk Disub kan gitu ya. Ada parkir di sana kan sehingga tidak jadi macet, tetap rapi gitu. Ya, karena walaupun saya sudah mengeluarkan himbauan bahwa yang berolahraga dan yang lainnya jangan parkir di luar, gitu kan, jangan parkir di pinggir jalan atau di lingkar luar tadi. Kita sudah berikan masuk ke dalam. Gitu. Bisa masuk ya? Ke area dalam. Bisa. Dan saya memang arahkan begitu supaya nanti di luar tidak semrawut. Ya itu juga penting pengelolaan di sana kan. Ya. Yang sampai akhirnya jadi macet. Betul. Atau jadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Betul. Gitu. Nah ini tinggal penataan PKL-nya, gitu kan. Nah PKL-nya itu kan saya sih berharap apakah nanti digeser atau diberikan space yang sekiranya memang bisa di situ, tapi tinggal nanti dinasihati seperti apa. Karena memang yang berolahraga pun membutuhkan itu, gitu. Membutuhkan habis olahraga pasti makan, minum, gitu ya. Itu, gitu kan. Apalagi tadi
di Sabtu, di hari libur di Pakansari itu luar biasa. Rame ya. Rame gitu kan. Kita mau belok situ aja udah macetnya minta ampun gitu kan. Karena memang tadi Pakansari sudah menjadi daerah tujuan masyarakat nih. Ya. Mungkin ya terlalu jauh ke puncak Pakansari saja banyak. Berarti antusias masyarakat ya Luar untuk biasa. olahraga nyantai di Pakansari itu luar biasa ya. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman di sana, ke UPT, kalau masyarakat yang mau berolahraga silakan di dalam saja, dan parkir pun silakan di dalam. Jangan mengganggu yang pengendara yang lain. Oke. Tapi ada juga nih Pak di pemerintah, di Pemda, di kantor Pemda itu kan ada stadion Persikabo dulu ya. Ada. Nah itu mau diapain lagi stadion Persikabo Nah. nih? Jangan melupakan yang lama kan gitu ya. Kita tetap. Stadion mini itu ya. Iya tetap, karena Lupa itu sama yang kebanggaan lama. kita tetap itu kan. kita Iya. bisa pakai. Ya. Gitu ya. Memang di tahun ini, di tahun kemarin lah, gitu ya. Kalau tahun kemarin ya Pak Kok, apa tahun ini saya Tahun lupa. sekarang. Tahun sekarang itu ada kucuran dari CSR-nya Bank BJB. TJS. Itu kurang lebih 700. 700 jutaan. Untuk pengelolaan di stadion itu. Untuk kita pemeliharaan. Pemeliharaan, oke. Dari kemarin kita sudah perbaiki kaitan dengan tribunnya, kemudian tempat pemain di situ kan gitu ya. Kemudian rumput-rumputnya, kemudian tribun-tribun yang lain gitu. Supaya nanti di Pakansari ini kan cikal bakalnya lapangan yang ada di Kabupaten Bogor. Oh iya, betul. Gitu ya. Nah, kita pun ke depan mudah-mudahan anggarannya disetujui gitu ya. Kita usulkan kaitan dengan penataan jogging tracknya dan yang lain-lain di Pakansari, di Stadion Mini Cibinong ini gitu kan, supaya nanti itu juga bisa dipakai untuk Liga 2. Dan saat ini sudah dipakai Liga 2 ya. Liga oke. 2 gitu. Sudah kemarin juga sudah ada pertandingan. Bahkan rencana Persikabo dan mana tuh saya mau home base-nya di sini ya silakan aja. Ya. Cuma kita rumputnya kita mudah-mudahan di tahun depan juga rumputnya bisa direvitalisasi. Karena memang itu sudah bukan rumput yang awalnya kan gitu. Sudah rumput liarnya sudah banyak gitu. Bahkan kalah rumput awalnya kan gitu. Harus itu Pak. Harus Ya. segera diganti. Ya, kita memang mau itu gitu kan. Walaupun ada beberapa usulan sudah aja jangan stadion Persikabo jangan pakai ini biar terbuka aja, tapi kan itu makan lama. Gitu. Kemudian kita sekarang bisa dilaksanakan aja dulu. Oke, artinya bahwa kalau untuk olahraga maupun kepemudaan seharusnya disupport ya. Karena ini emang calon-calon penerus Betul. yang ada di Kabupaten Bogor salah satunya. Iya. Yang nanti bisa ke nasional juga kan gitu. Betul. Kan kita akan menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan dari anak mudanya Dari dulu, sekarang. kepemudaannya dulu. Betul. Saya sih berharap pemerintah provinsi maupun pusat perhatiannya tertuju Kabupaten Bogor. Mimpinya apa sih untuk pemuda kita? Saya sih mimpinya bagaimana pemuda yang 1,3 juta jiwa ini kurang lebih di Kabupaten Bogor semuanya bisa maju dan mandiri. Gitu. Untuk menuju Indonesia Emas tadi. Kita harus lakukan pemberdayaan dari mulai sekarang. Oke. Karena mereka itu adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan menggantikan kita. Gitu. Saya sih mimpinya itu. Mereka sudah begitu Indonesia maju, dia sudah mandiri. Kalau Dan saya sudah siap menghadapi itu. kalau saya dengar tadi penjelasan Pak Kadis, Pak Koko, kayaknya tercapai gitu ini, Pak. Insya Allah. Yang penting kita bebarengan nih. Ya, Bebarengan akur makmur. betul. Sesuai tagline kita. Iya, penting itu. Harus akur dulu. Kalau nggak akur pusing juga kita, Pak. Aturnya ya kan. Kalau sudah bareng, akur, pasti tercapai Pasti makmur. tercapai. Benar, ya. Tapi ini kan mimpi bersama. Artinya bukan hanya tugas dari Dispora kan gitu ya. Tapi tugas Semuanya. bersama. Termasuk kita juga media. Semua lah. Semua stakeholder. Ya stakeholder itu harus bersama-sama mewujudkan dari Kabupaten Bogor itu kan. Itu ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Artinya apa yang dilakukan Pak Kadis dan juga Pak Koko ini, Pak Kabid dalam Dispora ini sukses. Amin. Dan kita pasti mensupport hal itu Pak ya. Ya. Untuk Kabupaten Bogor, kepemudaan maupun olahraga. Sukses Iya. ya. Kita kan nggak bisa maju sendiri. Iya. Harus tetap ada medianya di belakang. Siap. Oke kalau gitu thank you berat ya Iya. atas waktunya ini Pak Kadis, Pak Koko. Sebenarnya masih banyak sih ya. Iya. Tapi nanti lah ya. Siap. Jangan semuanya dulu. Jangan semua. Sabar.
Nanti step by step ya. Sebenarnya bisa satu-satu nih kita bedah ya. Karena menarik banyak. gitu loh. Ya. Ini kita masih di atas ini ya. Masih di atas gitu. Masih di permukaan gitu. Ya, karena kalau tadi dibilang sebelumnya saya udah juga undang, kita udah pernah ngobrol juga di sini dengan Kormi, dengan MPCI, betul. dengan KONI. Ya, mereka senang dan bahagia berada di Kabupaten Bogor. Artinya Disporen sukses pembinaannya kan begitu ya. Amin. Ya oke lah, terima kasih Pak Kadis, Pak Koko atas waktunya. Bang Fadil, saya sudah diundang di sini dan ngopi bersama jadi. Belum diminum dari tadi nih. Iya. Oke ya, kita ketemu lagi di next time talk show kita. Bye, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.